Jadi Bapak Ibu sekali lagi, untuk data PDN ini adalah data yang terakhir, kecuali ya, ada kecualinya. Kecuali adalah riwayat keluarga, SKP, dan CLTN. 3 riwayat ini boleh diisikan lebih dari 1. Contoh di riwayat keluarga, ini ada data orang tua, pasangan, dan anak. Clear ya? Ada 3 inputan. Barangkali di sini data orang tuanya sudah tidak ada dokumen lagi, orang tuanya sudah meninggal misalkan atau sudah sepuh, tapi dari sisi dari nama dan lain-lain itu sudah sesuai, boleh langsung diklik data riwayat keluarga orang tua sudah sesuai. Ya, kalau misalkan ingin dilakukan perubahan data, silakan cek nama orang tuanya apakah PNS atau bukan PNS. Kalau bukan PNS, diisikan dari mulai nama, tanggal lahir, kalau ada dokumen jenisnya KTP atau KIA, kartu identitas anak. Kalau untuk yang anak ya nanti ya, atau paspor, barangkali orang tuanya bule ya. Siapa tahu orang tuanya bule, berkebangsaan asing, boleh diisi paspornya berapa, seperti itu. Kemudian alamat, nomor HP, dan lain-lain silahkan diisikan ya. Dan juga ada beberapa yang boleh dikosongkan. Dan kalau orang tua kita PNS, itu tinggal dimasukkan NIP-nya saja ya, seperti itu. Masukkan NIP, nanti akan muncul data orang tuanya. Contoh aja, nanti di sini ada muncul nama orang tuanya, tapi kita sensor ya dalam bentuk bintang-bintang. Ini biar untuk security ya, untuk keamanan. Nanti kalau udah oke, tinggal klik lanjutkan ya. Kemudian kita klik lanjutkan, di sini ada dokumen pendukung. Kalau ada kakak boleh, atau akta kelahiran anak boleh. Kalau orang tua akta lahir, oke, ini karena akta anak kan ada kata orang tua kita ya di situ ya. Jadi bisa juga sih dimasukkan 2 ini ya. Tapi ini opsional. Kalau memang orang tua tidak memiliki dokumen lagi ya, ini bisa diabaikan ya, tidak perlu diupload. Ini klik lanjutkan. Kemudian kita bisa disclaimer, klik tombol kirim. Ya. Dan ini ada keterangan update orang tua. Pengusulan perubahan data riwayat orang tua berhasil dilakukan. Pengusulan riwayat ini dapat dilakukan lebih dari 1 data. Jadi ini sudah ada informasinya. Mengingatkan kembali oleh sistem. Klik tombol data riwayat orang tua sudah sesuai jika telah selesai menambahkan keseluruhan data. Klik tombol tambah atau ubah jika ingin menambah atau merubah data kembali. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini misalkan udah sesuai, maka kita langsung aja ke riwayat keluarga. Di sini ada data riwayat keluarga orang tua sudah sesuai. Kita klik ya. Ya. Ini baru sekali ya. Jadi udah diklik oke. Sekarang kita tinggal ke data pasangan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sekarang istrinya, mohon maaf misalkan sebelumnya telah meninggal atau cerai misalkan. Bapak Ibu dengan istri yang pertama telah memiliki anak ya. Yang sekarang ini adalah data istri yang kedua atau istri setelah Bapak Ibu mungkin sebelumnya cerai atau meninggal istrinya atau pasangannya. Nah, silahkan tambahkan juga data istri yang pernah Bapak Ibu menikah dengan orang tersebut. Misalkan istri pertama atau kedua, kemudian di sini ada status pernikahannya, menikah atau cerai atau hidup, cerai mati atau belum kawin. Kalau ini pasti ya, ini ya. 3 ini ya, menikah, cerai hidup, cerai mati. Misalnya cerai hidup, kemudian ya apakah dia PNS atau bukan PNS. Sama ya kayak tadi orang tua, kalau PNS diisikan saja NIP-nya berapa, kalau memang masih aktif menjadi PNS, kalau sudah pensiun masuk kategori ke bukan PNS. Silakan diisikan keterangannya dari mulai nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Ini kalau saya demokan akan panjang nih, sampai Isya nanti ya. Ini cukup aja seperti ini. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, yang orang tua. Kemudian milik keluarga pasangan. Kalau sudah sesuai datanya, kita tinggal klik riwayat keluarga pasangan sudah sesuai. Oke. Nah, kemudian masuk lagi ke keluarga, satu lagi yaitu riwayat anak. Anak juga sama. Kalau ingin menambahkan data anak, di sini harus memilih data orang tuanya siapa atau pasangannya siapa. Ya, kemudian nanti di sini status anaknya apa? Apakah kiri kandung atau angkat, ya.
Kemudian di sini ada peran anak, apakah PNS atau bukan PNS. Ya, kalau PNS masukkan NIP-nya, kalau bukan PNS diisikan detail nama anak, tanggal lahir anak, jenis kelamin, dan lain-lain sampai ke bawah ini. Ya, apakah juga kalau misalnya anaknya sudah meninggal ya diisikan data anaknya meninggal. Jadi ini untuk melis keluarga kita. Jadi tidak ada hubungan dengan penggajian ya. Oh, data istri misalkan gajinya ke suami, ini nggak diisikan, nggak, semua diisi ya, karena ini tidak terkait data penggajian, ini mengisikan semua data keluarga kita. Semua data keluarga kita diisi di sini untuk kita kolek datanya. Kalau sudah sesuai, nanti di sini tinggal masuk ke anak lagi, kemudian kita klik tombol data riwayat keluarga anak sudah sesuai. Ya, kalau sudah sesuai maka akan muncul warna hijau ya. Jadi warna hijau yang di riwayat keluarga itu harus diklik tiga-tiganya ya, dari mulai orang tua, pasangan, dan anak. Nah ini udah nggak ada lagi nih tombol yang tadi ya, tombolnya udah hilang karena data keluarga sudah selesai kita mutakhirkan ya, atau kita konfirmasi setelah kita sesuai versi kita ya. Oke, masih ada lagi 4 lagi. SKP, langkah selanjutnya SKP. SKP ini silahkan diisikan hanya 2 tahun saja, yaitu tahun 2020 dan 2019. Bagi yang baru CPNS, baru masuk, tidak punya SKP ya cukup diketik aja tadi, diklik data SKP saya telah sesuai, artinya memang saya tidak punya SKP. Atau seperti ini, data SKP-nya baru 1 ya, memang PNS tersebut baru punya 1 tahun SKP. Ya sudah, yang di sini tinggal di cek, diperbaiki, diubah data, cek tahunnya, kemudian jabatannya apa, nilai SKP-nya berapa, isikan kolom perilaku ya, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, dan lain-lain. Nanti ini akan menghitung sendiri ya nilai prestasi kerja. Data penilai siapa? Atasan penilai berarti ya, apakah dia dari PNS, non ASN maupun P3K. Isikan NIP-nya, namanya, jabatan penilai, umurnya apa, golongannya berapa, kemudian TMT golongannya berapa ya. Kalau ada TMT golongan, karena di beberapa instansi di SKP ini nggak tercantum TMT golongan atasan penilai. Kalau nggak ada, boleh dikosongkan. Kemudian juga data atasan penilai juga diisikan, silakan diisikan data atasan penilai. Kalau sudah, klik lanjutkan, kemudian diupload dokumen realisasi SKP-nya. Oke, lanjutkan. Ini resumenya, ringkasannya. Kemudian kita bisa disclaimer dan kita klik tombol kirim. Ya, kembali ke daftar riwayat. Nah, di sini belum hijau karena untuk riwayat keluarga, SKP dan CLTN itu biar hijau tuh klik manual ya. Apa yang diklik ini, tombol ini. Data riwayat SKP sudah sesuai. Dan di sini penambahan SKP-nya nggak muncul langsung di sini ya. Tapi adanya di mana? Ada di history data pengajuan di sini, history pengajuan. Nah, ini ada data SKP-nya dan data yang tadi sudah kita usulkan di sini akan muncul semua. Yang tadi PMK, jabatan, CPNS, diklat, orang tua, dan SKP yang terakhir. Kita bisa klik di sini, data SKP-nya udah detailnya akan muncul semua ya, detail dari data SKP kita. Dan statusnya juga akan kelihatan di sini, input bekas. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya terkait dengan data SKP. Dan di SKP kalau memang sudah sesuai, harus diklik secara manual di tombol ini ya, data riwayat SKP sudah sesuai. Saya klik ya, maka nanti akan berwarna hijau. Ya, akan berwarna hijau dan sudah selesai. Ini sudah nggak bisa lagi dilakukan perbaikan data. Kemudian selanjutnya ada data penghargaan. Misalkan saya mendapatkan karya satya 10 tahun perolehan, nomor surat keputusan, dan tanggal SK. Ini mah bisa dilengkapi. Kemudian lanjutkan, pilih dokumennya. Kalau dokumen sudah siap semua, cepat ya, ini mengisi PDF mungkin sejam 2 jam sudah selesai nih, nggak perlu berhari-hari. Oke, disclaimer, kemudian klik kirim. Oke, sudah hijau. Kemudian organisasi. Nah, ini salah ya, contoh yang salah. Organisasi ini adalah organisasi
yang memiliki SK ya. Contohnya kalau ada ID, misalkan saya profesi dokter, ada ID atau saya prakom, profesi saya ikut dalam IPRAKOM misalkan, atau organisasi lain misalkan yang berhubungan dengan ASN. Tapi memang ini juga menjadi catatan kita juga. Kenapa? Karena organisasi ini belum ada aturan turunannya, Bapak Ibu. Ini perlu diketahui. Jadi ini adalah amanah dari Undang-Undang 5, tapi secara aturan belum diatur detail. Apakah saya ikut ormas misalkan boleh dimasukkan, itu kan? Apakah saya dulu pernah jadi ketua OSIS, menjadi pengurus RT RW gitu ya. Nah, sejauh ada SK dan itu related dengan pekerjaan kita, boleh dimasukkan. Ya, misalkan juga data wanita juga bisa gitu ya. Ini juga sebenarnya saya bilang bisa atau enggaknya itu juga memang tidak ada dasar aturan yang ini ya, yang pasti, karena itu yang dari sisi BKN saja. Tapi kalau misalkan sejauh ada dokumen pendukung, ada kartu anggota ya, atau ada SK, silakan dimasukkan. Misalkan anggota, nomor anggota, tanggal bergabung dan tanggal selesai. Kalau kadang ada di nomor anggota itu kan tanggal bergabungnya misalkan tanggal tahun berapa, tanggal selesainya itu mungkin tahun 2000 sekian misalkan 2024 kan bisa juga, atau tanggal selesainya ini nggak ada batas waktu, yaudah kosongin aja tanggal selesainya gitu ya. Itu coba saya masukin kalau saya selesainya, kemudian dokumen pendukung, klik lanjutkan, disclaimer, klik kirim ya. Jadi sekali lagi untuk organisasi ini silakan dimasukkan jika Bapak Ibu telah secara resmi memiliki misalkan SK dalam organisasi ataupun kartu anggota ya, yang related dengan pekerjaan ya sebagai ASN. Oke. Kemudian CLTN. Nah, ini kalau punya CLTN silakan, kalau tidak ada ya klik tombol data riwayat CLTN sudah sesuai ya. Kalau CLTN Bapak Ibu bisa mengisikan ada 3 jenis ya CLTN, apakah penetapan, apakah kembali dari CLTN, ataukah perpanjangan CLTN. Jadi kalau sekarang kasusnya Bapak Ibu sedang CLTN, harus mengisi juga PDM, kemudian pilih penetapan CLTN. Tapi kalau pernah CLTN dan sudah ada pengaktifan kembali dari CLTN, silahkan diisikan. Jadi sekarang search-nya sudah aktif, tapi kita pernah ada CLTN dan pengaktifan kembali dari CLTN juga silahkan diisi dua-duanya, dokumen penetapan dan juga dokumen pengaktifan ya, atau juga yang perpanjangan CLTN kalau ada perpanjangan SK perpanjangan CLTN ya. Kalau misalkan saya tidak ada CLTN ya langsung aja di sini klik riwayat CLTN, data riwayat CLTN sudah sesuai ya. Nah, selesai. Jadi seperti itu kira-kira untuk pengusulan PDM. Saya rasa sudah cukup ya untuk pengusulannya. Kemudian selanjutnya kalau ini sudah selesai, nanti ini anggap sudah hijau ya, ini karena ada bug di sisi ubah profil tadi di kontak pribadi. Kalau sudah hijau semua, nanti dalam dashboard akan muncul tombol ya di sini, tombol cetak bukti PDM. Tombol nanti akan dikirim ke email ya, tombol bukti dalam bentuk PDF-nya. Nanti bukti itu sebagai alat bukti kita bahwa kita telah mengikuti PDM ya. Di sini juga prosesnya akan muncul 12 dari 12 selesai ya, dari 12 data yang harus di-upload atau dimutakhirkan. Ini karena tadi masih ada bug di sisi ubah profil di training ini, maka yang ini masih 11 ya, dianggapnya belum selesai. Mungkin itu untuk sisi pengusulan.